Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, anak bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nice to see you again in this meeting. Alhamdulillah. How are you? Fine. Fine ya. Di kelompok 1 ada 3 orang. Ada 2 yang nggak hadir ya, Safiar dan Kiara. Kemudian di kelompok 2 ada 1, 2, 3. Oke, 3 orang juga. Yang tidak hadir itu Imam dan Filza. Kelompok 3 ada 4. Alhamdulillah yang paling lengkap. Ada 1 yang tidak hadir, yaitu Zafran ya, Zafran Afif. Di kelompok 4 ada 3. Yang nggak hadir itu 2. Siap. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga kita dimudahkan ya anak-anak bapak dalam belajar, dan ilmu yang kita dapat nanti bisa bermanfaat bagi diri sendiri maupun pasti bagi orang lain, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Yang pekan lalu kita sudah ada pertemuan tentang asam basa. Ada nggak yang ingat kita melakukan pengamatan terhadap video apa? Uji lakmus, Pak. Oke, uji lakmus. Benar sekali Alia. Ada yang ingat nggak yang diamati apa pada waktu uji lakmus itu? Perubahan warnanya, Pak. Oke, bagus. Ada, ingat ya, ada kata-kata perubahan warna. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengalami atau melihat perubahan. Perubahan itu ada 2 jenis ya, nak. Perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, perhatikan. Akan ada 2 video yang Pak Aldi share. Ada yang mau berpendapat apa tadi videonya menarik ya menurut saya? Bagaimana menurut anak-anak bapak? Seperti sulap, Perubahan dari apa ke apa? bahan cair ke padat. Japanese tennis star Naomi Osaka was handed the job of lighting the Olympic cauldron. Organisers will now be hoping the sporting exploits of athletes like her can help turn public opinion around in the days ahead. When Tokyo last hosted the Olympics in 1964, the Games showcased the country's re-emergence after World War II. Coba yang paling menarik dari video tadi ada pertunjukan apa? Ya, kembang api. Ya, kembang api juga merupakan suatu perubahan ya, nak. Perubahan dari suatu zat ke zat yang lain. Ini berbeda dengan air tadi. Ya, nanti kamu temukan 2 perubahan tadi itu ada 2 perubahan yang berbeda. Jadi kita hari ini akan belajar sifat fisika dan kimia, kemudian perubahan fisika dan kimia. Ya, apa tujuan kita pada hari ini? Untuk membedakan, Pak. Membedakan apa, Alia? Apa tuh? Membedakan perubahan fisika dan kimia. Oke, ya benar ya, Alia. Benar, membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia. Satu lagi, membedakan sifat fisika dan sifat kimia. Jadi hari ini ada biasa kegiatan kita, nanti ada mengidentifikasi sifat fisika dan kimia di Jamboard pertama, kemudian membedakan perubahan fisika dan kimia melalui percobaan, menonton percobaan sepertinya, kemudian nanti akan presentasi dan diskusi. Kemudian yang terakhir kita akan ada 3 seperti biasa penilaiannya sikap dinilai, ada post test nanti, selanjutnya itu ada keterampilan, nanti baru dia akan nilai tampilan Jamboard kalian seperti apa. Board pertama ya, ini adalah sifat fisika dan sifat kimia. Nanti kamu suruh mencocokkan yang sifat kimia itu mana aja. Selanjutnya di halaman kedua ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Nah, nanti kamu jawab berdasarkan LKPD. Oke? Silakan kalian memasuki room breakout masing-masing. Pak, itu nyusunnya dia kayak mana ya, Pak? Misalnya berarti sifat fisika, misalnya daya ledak masuk sifat fisika. Misalnya ya, ini gini. Nah, kayak gini dikelompokkan gini, nak. Nanti sifat kimianya di samping sini. Oke, Pak. Oke, Pak Uji, diskusi nak, silakan diskusi. Yang slide kedua itu
contoh-contohnya. Itu yang nanti bagaimana perubahan fisika dan perubahan kimia, perbedaannya. Plus Iya. contoh-contohnya. Nih, warna kelarutan, terus berarti ini warna di sini. Dan jika pemotongan kayu merupakan perubahan fisika, apakah setelah dipotong kayu menjadi zat yang berbeda atau zat baru dari sebelumnya atau hanya bentuk saja yang berubah? Nah, Enggak, Pak. ya berarti perubahan fisika ciri-cirinya itu. Tidak menghasilkan zat baru. Kurang bagus. S-nya kurang bagus. Jadi mau maksudnya ngapain lagi S-nya? 4 S-nya yang nggak bagus, 4 S-nya. Kita mulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan contoh-contoh sifat fisika dan kimia. Contoh sifat fisika adalah warna, memiliki daya hantar listrik, memiliki titik didih dan titik lebur, memiliki daya hantar panas, massa jenis, kelarutan, dan kemagnetan. Sementara sifat kimia memiliki ciri beracun, mudah terbakar, daya ledak, pembusukan, reaktivitas, memiliki tingkat keasaman, dan dapat berkarat. Sekian, terima kasih. Konduktor adalah benda yang dapat mengantarkan listrik. Kalau isolator adalah benda yang tidak dapat mengantarkan listrik. Perubahan fisika tidak terbentuk zat baru, komposisi materi tidak berubah, perubahan kimia terbentuknya zat baru, terbentuknya gas, terbentuknya endapan, terjadinya perubahan warna, terjadinya perubahan suhu. Perubahan fisika tidak dapat menghasilkan zat baru dan bisa kembali seperti semula. Contoh dari perubahan fisika adalah gula dilarutkan dalam air, lalu air berubah menjadi es, beras diubah menjadi tepung beras, dan kayu diubah menjadi meja. Sedangkan perubahan kimia tidak dapat kembali ke bentuk semula dan dapat menghasilkan zat baru. Contoh dari perubahan kimia adalah pembakaran kayu, singkong menjadi tapai, dan susu diubah menjadi keju, makanan basi, dan perkaratan besi. Sekian, terima kasih. Kue yang dibiarkan berhari-hari kan bakal berjamuran. Di situ akan ada perubahan apa-apa aja. Perubahan kimia yaitu makanan basi. Nur Aisyah menanyakan apa ciri-ciri perubahan kimia. Ciri-ciri perubahan kimia itu menghasilkan zat baru dan bentuknya yang tidak berubah. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Sifat fisika termasuk di dalamnya bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar, dan massa jenis. Oke, terima kasih pertanyaannya. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah selesai ya presentasi. Kita tepuk tangan untuk masing-masing kelompok dan diri kita sendiri sudah sangat baik. Kelompok 2 semuanya sudah mirip dengan kelompok lain, tidak ada masalah ya. Ini juga ada, cuma ini kayaknya agak berbeda di perubahan fisika sama perubahan kimia. Nanti kita harus menentukan dulu. Ini kan ciri-cirinya. Ini kan kayak gimana kita menentukan ini bagus, terbentuknya zat baru, ini bagus. Tapi ada yang lebih fundamental. Tuh kelompok 1 kesimpulannya 1 ya. Nah, di sini ada sedikit ya guys. Ini berbeda ya. Ini kemana ini? Reaktivitas kira-kira. Ke sifat kimia ya, bukan ke sifat fisika. Oke, ada 4 berarti kesimpulan yang bisa kita indikan. Coba apa aja sifat fisika? Titik lebur, didih, Ya. warna, jenis, kelarutan, daya hantar panas konduktor isolator, kemagnetan magnetik dan non magnetik, daya hantar listrik konduktor dan isolator. Oke, sangat baik Sura. Coba yang lain kalau tentang sifat kimia ada yang bisa menyimpulkan? Ya Pak, sifat kimia mencakup pembusukan, perkaratan, daya ledak, beracun, tingkat keasaman, mudah meledak, dan reaktivitas Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya kalau perbedaan perubahan fisika dan kimia. Kalau perubahan fisika itu tidak dapat menghasilkan zat baru dan bisa kembali seperti semula. Kalau perubahan kimia tidak dapat kembali ke bentuk semula dan menghasilkan zat baru, Pak. Oke, sekarang kita mengerjakan kuis ya, Silakan diklik ya link yang sudah ada, jangan lupa jangan sampai salah kelompok. Silakan dikerjakan, waktunya hanya 5 menit. Oke, sudah 1 orang masuk, nilainya 60. Wow, sama ya, 60 juga orang kedua. Oke, masih ada 10 orang lagi yang belum. Masih ada 2 menit lagi. Oke, sudah 4 orang. Ya, Pak. Yang perubahan
perubahannya ya Pak? Perubahan Zat baru. tidak menghasilkan zat baru. Oh iya. Berarti ini jawabannya ini dapat nilai 20 ya semua ya. C. Ini kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 4. Kelompok terbaik di pertemuan ketiga jatuh kepada kelompok 3. Selamat ya kepada kelompok 3. Sekarang Pak Rudi mau menanyakan di bagian mana kesulitan yang kamu peroleh dalam pembelajaran ini. Maksud saya, ada nggak kesulitan-kesulitan yang kamu alami? Kesulitannya ya pas mempresentasikannya aja Pak, gagap-gagap gitu. Nggak apa-apa, pelan-pelan bisa. Kalau kemudahannya, ngerjainnya mudah ya, nggak susah ya. Iya, nggak susah Pak. Ini kan kelompok 3 ya, yang juara-juara terus itu ya. Gagap. Satu lagi moderatornya panikan, Pak. Oh, itu ya. Iya Pak, saya memang panikan Pak. Kalau dari Pak Rudi lihat tadi ada yang nggak sinkron ya pembelajaran. Harusnya melihat saya tahu sulit melihat LKPD sama mengerjakan yang di Jamboard gitu. Tapi menurut Pak Rudi panduannya itu LKPD. Jadi kamu baca dulu LKPD-nya. Jawaban-jawaban LKPD itulah yang dipindahkan ke Jamboard. Seperti itu. Ikuti langkah-langkah LKPD. Ya, itu aja. Overall saya sangat bangga karena kamu sudah pertama kita kemarin itu di bawah 50% nilai hariannya, kemudian kita 60-an. Hari ini sangat baik kelompok 3 yang menyelamatkan yang lain 70 kita ya, rata-rata sudah sangat meningkat. Saya yakin di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bisa 100 semua nilainya. Kita akhiri pembelajaran kali hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Sehat selalu ya. Waalaikumsalam.